Selamat kembali di Shamahriware. Bagaimana kabarnya hari ini? Kami doakan semoga sehat selalu. Manusia selalu saja dibuat terpesona oleh sihir dan juga mitos-mitos yang ada. Terkadang manusia suka sekali percaya dengan hal-hal biasa yang diberkahi oleh kekuatan gaib yang bisa menyembuhkan orang sakit, mengutuk orang yang tidak benar, ataupun mungkin membawa orang kembali dari kematian. Berikut ini adalah kisah-kisah yang penuh dengan cerita dari benda-benda yang percaya telah diberkahi oleh kekuatan gaib. Sebelumnya, jika kamu baru channel ini, jangan lupa tekan subscribe agar tidak ketinggalan video misteri dunia terbaru dari kami. Bantu channel ini agar terus berkembang dengan memberikan wawasan untuk kita semua. Drake Drum. Sir Francis Drake adalah seorang penjelajah budak, bajak laut, dan petualang. Dia meninggal karena disentri pada tahun 1596 di lepas pantai Panama dan jasadnya dimakamkan di laut lepas. Dan efeknya, ketika dikirim ke rumah masa kecilnya yang bertempat di Buckland Abbey, di antara barang-barangnya ditemukan ada kulit ular kecil. Drum dianggap tidak memiliki arti khusus bagi Drake, namun dikatakan bahwa ketika Inggris sedang dalam bahaya, gendang berdetak secara sukarela sebagai tanda peringatan, dan jika ada seorang yang mengetuk drum tersebut untuk memanggilnya pulang, Francis Drake akan kembali dari kuburnya yang dipenuhi dengan air untuk melindungi negaranya. Beberapa kali ada laporan tentang ketukan drum itu sendiri. Napoleon sendiri mendengar ketika dia dibawa menuju ke pelabuhan terdekat. Dan ini adalah menjadi awal Perang Dunia Pertama dan selama evolusi Dunkirk. Dikatakan juga bahwa ketika Angkatan Laut Jerman menyerah pada tahun 1918, dia mendengar adanya ketukan drum. Padahal saat itu tidak ada satupun drum di atas kapal. Dan upaya-upaya yang dilakukan untuk menghapus replika drum dari Buckland Abbey telah ditentang dengan tajam. Karena legenda itu juga mengatakan bahwa jika drum dipindahkan dari biara, satu-satunya hal yang dapat dilakukan adalah Inggris yang akan jatuh. Itulah legenda mengenai drum yang berbunyi sendiri ketika terjadi suatu hal yang penting. Kursi Busby Stoop. Thomas Busby adalah sosok pria yang tidak menyenangkan. Dia dikenal suka minum-minum dengan dosis yang sangat banyak dan terkadang berlaku kejam. Kemudian pada tahun 1702, Busby dihukum karena telah melakukan pembunuhan terhadap mertuanya dan seperti sudah menjadi kebiasaan, digantung dan dicoret di persimpangan jalan. Tubuhnya harus ditangguhkan dari tiang gantungan sampai membusuk. Lalu di dekat tangga ada sebuah penginapan di pinggir jalan dan dengan cepat dikenal sebagai Busby Stoop Inn. Asrama tersebut dihantui oleh hantu Busby dan secara khusus Busby tampaknya merupakan sebuah pengecualian bagi siapapun yang duduk di kursi tersebut. Seorang pilot Perang Dunia Kedua yang ditempatkan di dekatnya mengira bahwa kursi itu tidak beruntung dan kemudian ada beberapa kecelakaan yang fatal terjadi pada tahun 1970. Yang kemungkinan disebabkan oleh orang-orang yang dengan berani duduk di kursi tersebut. Kemudian pada tahun 1978, pemilik asrama yang peduli dengan keselamatan dan kenyamanan tamunya, serta untuk menarik lebih banyak tamu, menyumbangkan kursi tersebut ke sebuah museum setempat dengan catatan tidak ada seorang pun yang boleh duduk di sana. Meskipun ada tawaran gila di mana ada orang yang hendak membeli kursi itu, dan orang yang mencari sensasi hendak duduk di sana, dan museum menolak untuk menjualnya. Dan pada akhirnya, itu dipajang di museum dan tergantung dengan sempurna di dinding museum tersebut. Cawan Nanteos. Cawan Nanteos bagi sebagian besar orang dianggap sebagai sebuah cawan suci, berbentuk seperti cangkir kayu. Awalnya cawan Nanteos ini disimpan di strata Florida Abbey di Wales. Cawan tersebut saat ini dipajang secara permanen di Perpustakaan Nasional Wales. Banyak orang yang meyakini bahwa cawan itu memiliki kekuatan yang dapat menyembuhkan penyakit. Kondisi cangkir sendiri sudah buruk karena kebiasaan dipinjamkan kepada orang-orang yang sakit, lumpuh bahkan sekarat. Untuk meminjam cawan Nanteos ini tidak dikenai biaya sepersen pun. Tetapi peminjaman diharuskan untuk meninggalkan properti mereka yang paling berharga sebagai jaminan mereka tidak membawa kabur barang tersebut. Kemudian pada tahun 2014 lalu, cawan Nanteos ini sempat dicuri oleh orang yang tidak bertanggung jawab.
namun tetap dikembalikan dengan aman melalui sumber yang tidak diketahui setahun setelah cawan itu dicuri. Tidak diketahui pasti apakah para pencuri ini mengambil cawan itu karena sifat gaibnya ataukah ada hal yang lainnya. Polisi juga mungkin pertimbangkan lagi untuk menyelidiki kasus ini. Untuk mengungkap siapa saja orang yang baru-baru ini pulih secara ajaib. Tangga sang penyihir. Di tahun 1911, terdapat seorang janda antropologi yang terkenal karena menyumbangkan barang-barang yang ditemukannya di loteng di Pitt River Museum yang terletak di Oxford. Benda-benda itu diantaranya ada 4 sapu serta seutas tali. Panjang tali itu sekitar 1,5 meter atau setara dengan 5 kaki dengan memiliki satu lingkaran di satu ujungnya. Terdapat bulu-bulu di sepanjang tali tersebut, dan benda-benda tersebut merupakan satu-satunya contoh dari tangga sihir yang nyata. Tangga itu akan menjadi milik seorang wanita tua, dan dengan demikian milik seorang penyihir dan akan digunakan untuk melarikan diri atau mencuri dari tetangganya. Tapi sayangnya tidak jelas bagaimana benda tersebut bekerja, dan bahkan jika masih ada spekulasi tentang tujuan mengenai calon penyihir yang mungkin akan merasa sedih, Crystal of John Dee. John Dee merupakan seorang penasihat dari Ratu Elizabeth I dalam bidang astrologi dan sains. Dia juga seorang ahli matematika dan ingin menjadi seorang dokter kecil. John Dee juga berbicara dengan para malaikat. Konon, legendanya John Dee melakukan komunikasi dengan para malaikat menurut mereka, yaitu melalui bantuan cermin khusus yang disebut sebagai scrying cermin, dan para malaikat menyukainya. Menurut pengakuan Dee, malaikat yang bernama Uriel yang memberinya kristal ungu besar pada tahun 1582. Kemudian Dee menggunakan kristal itu untuk memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan. Dan kristal itu selanjutnya diserahkan kepada Nicholas Culpeper, dan Culpeper lalu mulai menggunakan batu itu untuk keperluan praktik medisnya, dan dia mengklaim bahwa kristal itu dapat menyembuhkan pasiennya. Namun Culpeper mulai berhenti menggunakan batu itu dalam praktik medisnya dikarenakan muncul roh iblis darinya. Kristal itu pada akhirnya dibeli oleh Wellcome Trust di tahun 1937. Dan tetap dalam koleksi mereka, dan tidak diketahui secara pasti apakah mereka menemukan manfaat serta kekuatan magis dari benda tersebut. Safir ungu Delhi. Safir ungu Delhi merupakan salah satu objek misterius selanjutnya. Dikatakan misterius bukan hanya karena namanya saja, tetapi karena itu adalah sebuah batu kecubung yang tidak berasal dari Delhi, melainkan dari Kanpur. Batu itu kemudian disumbangkan kepada Museum Sejarah Alam yang terletak di London pada tahun 1944 oleh Putri Edward Heron Allen, dan dikemas dalam 7 kotak. Ketika kotak batu terakhir dibuka, ada sebuah catatan di dalamnya. Catatan itu ditulis oleh Edward Heron Allen, di mana catatan itu ditunjukkan untuk pembaca dan isinya adalah mengenai soal batu itu yang katanya sangat terkutuk. Dia mengklaim bahwa batu itu telah dijarah di kuil Dewa Indra selama pengepungan Kanpur dan bahwa itu menyebabkan setidaknya 3 kematian serta kemalangan finansial bagi pemiliknya. Allen mencoba untuk membuang batu itu, namun secara misterius batu itu kembali lagi padanya. Dan dari situlah dia merasa bahwa dia memiliki kewajiban untuk menyimpannya sampai mati. Dan dalam catatan itu diakhiri dengan sarannya untuk membuang batu itu ke laut. Dan kebenaran tentang batu itu yang katanya memiliki kutukan masih menjadi perdebatan. Tetapi sejak saat itu memang tidak ada siapapun yang memakai batu tersebut, meski batu itu masih berada di Museum Sejarah Alam. Itulah beberapa benda yang memiliki legenda dan kisah-kisah yang misterius. Bagaimana menurutmu, ada tambahan? Silahkan berikan tanggapan dan komentar di komentar di bawah. Sebenarnya masih banyak hal yang akan kita bahas. Tetap menarikan video selanjutnya, menekan tombol subscribe dan klik icon lonceng yang berada di sebelahnya. Terima kasih sudah menonton hingga akhir video ini. Kami doakan semoga sehat selalu. Sampai jumpa lagi.